Hai, perkenalkan nama saya Noviana Intan Karunia Putri, NPM 19200148 dari Prodi Manajemen 03 semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pesan di dalam dunia bisnis atau pesan bisnis. Berikut penjelasan saya. Komunikasi sangat diperlukan dalam sebuah organisasi bisnis. Salah satu cara untuk berkomunikasi di dalam organisasi bisnis adalah dengan cara membuat pesan yang efektif, mudah dipahami, dan mudah dimengerti. Cara seperti itu seringkali disebut dengan pesan bisnis. Dalam penyusunannya, pesan bisnis dapat dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu perencanaan, penyusunan, kemudian yang terakhir adalah revisi pesan. Yang pertama adalah tahap perencanaan. Nah, dalam tahap perencanaan ini, hal yang terpenting adalah pesan apa yang ingin disampaikan kepada pihak lain. Yang pertama adalah penentuan tujuan. Tujuan harus jelas, terukur, dan tidak boleh bertentangan dengan tujuan organisasi tersebut. Yang kedua adalah analisa audiens. Kita harus menganalisis tentang apa, siapa, dan bagaimana pesan-pesan ini dapat disampaikan dengan baik kepada pihak lain atau audiens. Cara mengembangkan profil audiens antara lain adalah mengenali penerima primer, kemudian menentukan jumlah dan komposisi audiens, dan masih banyak lagi. Yang ketiga adalah penentuan ide pokok. Penentuan ide pokok ini harus berdasarkan pengalaman dan juga harus dibutuhkan kreativitas yang tinggi. Pendekatan yang digunakan biasanya merupakan brainstorming atau bisa dikenal dengan cara mengumpulkan pendapat dari anggota organisasi tersebut. Kemudian ada juga dengan cara perintah langsung dari atasan. Dan kemudian yang terakhir adalah kebiasaan. Yang terakhir adalah pemilihan saluran dan media. Pemilihan saluran dan media harus disesuaikan dengan isi pesan, kemudian tingkat kerahasiaan pesan, formalitas, biaya pengiriman, dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu tahap penyusunan. Tahap penyusunan dibagi menjadi 2 tahapan atau 2 proses, yaitu mengorganisasi pesan dan memformulasikan pesan. Mengorganisasikan pesan dengan baik dapat dilakukan dengan cara pengelompokan ide dan disajikan secara logis, kemudian subjek dan tujuan juga harus jelas, kemudian terdapat relevansi informasi dengan subjek dan tujuan. Yang kedua adalah memformulasikan pesan. Yang dimaksud memformulasikan pesan di sini adalah bagaimana cara kita menyampaikan pesan tersebut dengan nada yang baik dan perilaku yang baik di depan semua pihak yang bersangkutan. Kita masuk ke tahap yang ketiga, yang terakhir adalah revisi pesan. Revisi pesan ini harus dilakukan dengan cara membaca cepat isi pesan agar kita dapat menentukan kata apa yang kurang tepat dalam pesan bisnis tersebut. Revisi pesan dapat dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap pemilihan kata dan penggabungan kata menjadi sebuah kalimat atau kalimat efektif. Sekian penjelasan tentang pesan bisnis dari saya, semoga bermanfaat. Bila ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf. Dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.